Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala an qawli Ibrahim an qawli Musa alaihi salam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seseorang pernah berkata, ketika bulan Ramadan datang, saya akan bersungguh-sungguh dalam ibadah, saya akan berubah. Selama masuk bulan Ramadan sampai pada pertengahan akhir ada sedikit kemunduran. Di tahun ini ia mengatakan ternyata selama ini saya salah. Bulan Ramadan bukan tempat untuk berubah sebentar. Namun bulan Ramadan adalah awal untuk perubahan yang berkelanjutan. Ramadan adalah fondasi yang paling baik kita gunakan untuk perubahan-perubahan yang nyata yang kita gunakan ketika meninggalkan bulan suci ini. Tentunya ada 3 hal yang patut dan penting untuk kita ketahui bagaimana bulan Ramadan ini adalah fondasi awal titik perubahan itu. Tentunya bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk penyucian jiwa dan hati kita. Tentunya kita mengetahui banyak hadis yang telah menjelaskan ini. Rasulullah bersabda, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dan pun dosa-dosanya yang telah lalu. Di riwayat lain sebutkan, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan, yaitu salat lain, salat tarawih, karena atas dasar iman dan mengharap pahala dan pun dosa-dosanya. Riwayat lain dikatakan, Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri beribadah, salat, berzikir di malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya sekalian. Dan tentunya Ramadan ini adalah tempat yang paling baik di mana terdapat fasilitas eksklusif. Tidak ada di bulan selain bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "Futihat lahum abwaabus sama', futihat lahum abwaabul jannah." Dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Tidak ada selain di bulan Ramadan. Di riwayat lain dikatakan ada tambahan, wanada munadin, dan berseru penyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan kemarilah, wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah, walillahi utaqahu minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Di akhir beliau menyampaikan, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan.
Ada kisah yang menarik tentang penyucian jiwa seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Kalau kita mengetahui rentetan kisah beliau dahulu adalah seorang penyamun, atau dalam bahasa Arab dikatakan quta'ut tariq, yaitu kalau kita bahasakan pembegal. Suatu malam dia berniat untuk masuk ke rumah seorang wanita, memanjati tembok dari rumah sang wanita tersebut. Namun ketika ingin melakukan perbuatannya, ia mendengar dari dalam rumah suatu lantunan yang berbunyi, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya hati orang-orang yang beriman untuk tunduk dan patuh kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran? Seketika beliau berhenti dan mengurungkan niatnya, lalu kembali. Beliau tidak balik langsung ke rumahnya, namun mencari reruntuhan bangunan lalu bersandar di sana. Ia memikirkan apa yang telah dia perbuat selama ini. Ternyata di balik reruntuhan itu ada kaum muslimin musafir ingin melakukan perjalanan melewati jalan tersebut. Di tengah percakapan kaum muslimin itu terdengar seorang yang berkata, ayo kita lanjutkan perjalanan malam ini. Teman yang lain membalas dan mengatakan, jangan, di sana ada Fudail. Jangan lewat, di sana ada Fudail. Mendengar itu, Fudail langsung mengatakan, makastu fi hadhil lailati fil ma'asi. Sungguh aku menghabiskan malamku untuk bermaksiat. Wa hauna muslimun yakhafunani. Dan di sini ada kaum muslimin yang takut kepadaku. Urallaha an usaqi ilaihim illa li'anza. Sungguh Allah mengirimku ke sini untuk aku berhenti dari apa yang telah kuperbuat selama ini. Lalu ia mengatakan, Allahumma inni tubtu. Ya Allah, sekarang saya kembali. Tentunya kalau kita lihat kisah beliau adalah seorang yang alim. Setelah kisah taubat beliau menghabiskan waktunya untuk belajar di Masjidil Haram. Lalu kemudian selang waktu berjalan, beliau diberikan kesempatan untuk mengajar. Kita kenal beliau adalah seorang pengajar, guru, seorang yang sederhana dengan kehidupannya dan istiqomah dengan itu sampai akhir nafasnya. Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala membuatnya berhenti dari apa yang telah ia lakukan selama ini. Dan ia menerima itu, dan ia menjadi orang yang dihormati. Poin kedua yang perlu kita ketahui tentang bagaimana Ramadan ini adalah titik awal dari perubahan-perubahan besar itu. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk kita lebih disiplin. Kita di bulan ini diberikan kesempatan untuk berpuasa, menahan haus, dahaga, menahan lapar, dan itu adalah satu bentuk kedisiplinan. Rasulullah SAW
bersabda, "Innallaha yuhibbu al-a'wal, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walaupun sedikit. Ada kisah menarik tentang bagaimana disiplin ini di bulan Ramadan. Seorang sahabat yang bernama Qais Al-Ansari, beliau adalah dari kaum Ansar. Beliau adalah seorang full time pekerja buruh suatu kebun di Madinah. Beliau kerja dari pagi sampai sore. Tentunya di awal pensyariatan puasa itu tidak seperti sekarang. Paling tidak ada dua hal yang menjadi pelarangan di awal pensyariatan puasa. Apa itu? Yang pertama, dilarangnya hubungan intimasi antara pasangan yang halal di malam hari bulan puasa. Yang kedua, tidak adanya sahur. Jadi waktu buka itu dipakai untuk makan dan minum. Setelah waktu buka berlalu, tidak ada lagi kegiatan makan dan minum. Suatu ketika Qais Al-Ansari ini bekerja seperti biasanya, berkebun, lalu pulang di sore hari. Dia datang ke rumah, lalu mengatakan bahwasanya apakah ada buah puasa di rumahnya. Dikatakan bahwa belum ada, belum siap. Akhirnya dibuatkan, dicarikan buah puasa di luar. Lalu karena kecapean, beliau sampai tertidur. Kembali istri beliau dan melihatnya tertidur dan mengatakan, "Sungguh telah lewat waktu buka. Tidak ada lagi waktu sekali." Akhirnya beliau di pagi hari terpaksa melanjutkan puasanya, dan atas dasar keimanan kembali beliau masuk kerja sebagai buruh kebun, salah satu kebun di Madinah. Namun karena energi yang sudah terkuras, pekerjaan fisik yang begitu mengambil tenaga banyak, beliau sampai pingsan. Kabar ini sampai ke pendengaran Rasulullah SAW. Dan saat itu turun ayat yang mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian hubungan intimasi di malam hari dengan pasangan yang halal bagi kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Sampai pada ayat, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Dan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian khaytul abyad, yaitu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Jadi mulai saat itu sahur, makan di waktu sahur sudah diperbolehkan. Dari kisah beliau kita mengambil kedisiplinan. Beliau walaupun bekerja sebagai full time, beliau tetap berpuasa, dan ketika mendapatkan masalah-masalah seperti tadi, beliau tetap karena kedisiplinannya tetap melanjutkan, karena beliau paham bahwasanya ini adalah sebuah bentuk kedisiplinan. Dan dari sana kita bisa mengambil bahwasanya walaupun apapun pekerjaan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, dengan adanya bulan Ramadan kita akan disiplin dengan otomatis. Poin terakhir yang mungkin bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini adalah bahwasanya bulan Ramadan ini adalah fondasi awal perubahan besar tersebut. Rasulullah SAW telah banyak memberikan gambaran bagaimana awal Ramadan
bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan-kesempatan di bulan ini. Ada juga kesan menarik dari poin ini. Dahulu ada seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah, dan ada dua sahabat yang dikenal dari Talha. Dua sahabat ini bersama-sama masuk Islam depan Rasulullah. Lalu karena satu sahabat itu lebih memiliki semangat tinggi, memiliki keinginan untuk berjihad dan syahid di jalan Allah, Allah memberikan itu. Lalu satu sahabat ini diberikan Allah kesempatan umur 1 tahun lebih dari sahabat yang satu. Suatu malam Talha bin Ubaidillah melihat mereka dalam mimpi. Melihat mereka di depan pintu surga yang diberikan umur 1 tahun lebih. Itu diberikan kesempatan di luar masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat yang lebih besar, di pagi hari beliau ceritakan ke sahabat yang lain sampai kabar ini terdengar ke baginda Rasulullah SAW. Dan saat mereka bertemu dengan baginda, Rasulullah mengatakan, min ayyi syai'in ta'jabun, dari sisi mana kalian kaget dan ini? Tentunya sahabat pasti bertanya, ya Rasul, ini mati syahid, yang ini enggak, kok bisa? Lalu Rasulullah melanjutkan dan berkata, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan, bukankah yang satu ini diberikan umur 1 tahun lebih? Mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Rasul melanjutkan, alaysa qad dakhala alaihi Ramadan fasamahu, bukankah yang satu ini datang kepadanya Ramadan kemudian dia berpuasa? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Beliau melanjutkan, alaysa qad sallat kada wa kada fis sanati, bukankah ia telah melakukan salat sujud sekian dan sekian dalam setahun ini? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, dan ini bagaimana gambaran, bagaimana besarnya pahala yang diberikan. Beliau bersabda, fama bainahuma ab'ad min bainas samai wal dunya, atau min bainas samai wal ardh. Pahala, besarnya pahala yang diberikan dari sahabat ini seperti besarnya jarak antara langit dan bumi. Artinya bulan Ramadan yang kita dapati di bulan ini itu bisa menjadi satu titik awal yang besar, bukan hanya di dunia, namun sampai ke akhirat. Ini adalah menjadi fondasi awal, bukan sekedar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, itu kita keluar darinya lalu seakan tidak ada yang tertinggal. Karena semoga ketika kita diberikan kesempatan kembali ke Ramadan ini, maka Allah memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk kembali evaluasi diri, kembali memberikan, melihat apa-apa yang bisa kita ubah, apa-apa yang bisa kita tingkatkan. Semoga apa yang kita pahami dari poin-poin ini memberikan kita lebih banyak lagi kebaikan, menjadikan amalan-amalan kita lebih berkualitas, terkhususnya di akhir dari bulan Ramadan ini. Karena semoga
kita tidak termasuk dari apa yang Rasulullah sabdakan. Bahwasanya beliau bersabda, "Radima anfu rajulin," celakalah bagi seseorang adraka Ramadan fansalakha walam yughfar lahu. Datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan pergi, lalu ia tidak diampuni. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.